Selamat Natal, Tuan dan Nona, kembali lagi bersama saya, Kai. Di video ini aku ingin mengucapkan Selamat Natal bagi mereka yang merayakan, akan tetapi video ini tidak aku tujukan untuk hal tersebut. Selama 9 tahun aku menganggap hari Natal dan hari raya lainnya di mana kita semua berkumpul dan merayakan dengan penuh kebahagiaan bersama teman dan keluarga adalah sebagai hari yang paling menakutkan dan tidak ada artinya di mana aku yang saat itu nggak punya apa-apa, masa depan gak punya, harapan gak punya. Aku akhirnya memblokir semua sosial media, bahkan sosmed teman terdekatku pun aku blok karena aku tidak bisa melihat orang lain bahagia. Pasti akan muncul rasa iri, rasa sedih, rasa penyesalan, kenapa mereka bisa bahagia, kenapa aku tidak. Aku pun tidak akan membalas setiap pesan dan ajakan untuk berkumpul atau jalan bareng dari teman-temanku karena aku pun malu dengan keadaanku sekarang. Aku yang terus beranjak tua terus-terusan mendapat undangan pernikahan dari teman-temanku, tapi tidak ada satupun yang aku datangi karena, ya seperti yang aku bilang tadi, aku takut dan malu. Aku menutup diri sendiri dari semua orang, dan saat dimana hari raya itu tiba, mau gak mau pasti akan ada kumpul-kumpul keluarga. Sudah pasti, aku gak akan mau, tapi mau gak mau pasti akhirnya berkumpul juga. Karena aku sendiri nggak mau keluargaku tahu kalau aku lagi hancur-hancurnya. Di depan mereka, aku terlihat tersenyum dan baik-baik saja, akan tetapi itu semua hanya topeng yang aku gunakan agar aku terlihat baik-baik saja dan tidak membuat khawatir keluargaku sendiri. Setiap perayaan Natal di gerejaku, aku selalu pengennya duduk sendirian, agar orang-orang terdekatku nggak ada yang tahu aku tuh udah nggak ada rasa apa-apa lagi dan udah nggak bisa bahagia lagi. Pertunjukan yang dilakukan oleh anak-anak kecil yang lagi nari-nari di panggung dengan penuh kebahagiaan hanya membuat aku terus-terusan bertanya kenapa mereka semua bisa bahagia, kenapa semuanya jadi begini, aku tuh salahnya di mana, mulai dari mana aku salah sampai semua jadi seperti ini. Di saat semua orang bersorak-sorai dan tawa terdengar di mana-mana, kenapa aku sendirian di sini yang gak ada gunanya dan selalu menangis. Hari-hari tersebut terus aku alami selama 9 tahun, di mana setiap hari aku mengharapkan tahun depan akan ada perubahan. Tapi ternyata enggak ada yang berubah sama sekali, dan untuk kalian tahu aja, aku sangat pandai dalam menyembunyikan perasaan tersebut. Aku yakin gak akan ada yang tahu kalau aku lagi depresi. Oleh karena itu aku harap bagi siapapun yang menonton ini, mungkin ada teman atau saudara kalian yang mengalami hal yang sama, tapi mungkin kalian sendiri nggak tahu, atau mungkin ada teman yang kalian tahu sedang mengalaminya, atau mungkin kalian yang mengalaminya. Jika berkenan, mari kita doakan bersama dan mungkin bisa di-share, karena video ini aku buat dengan penuh harapan bahwa mereka bisa melihat hidup mereka tuh yang rasanya udah gak ada harapan dan gak ada cahaya lagi tuh, ternyata tuh masih ada loh harapan, masih ada loh cahaya. 1000% aku yakin gak akan kelihatan sama sekali saat kita kondisi seperti ini. Dan semua kata-kata motivasi itu pasti bullshit. Tapi di video ini aku cuma mau bilang, kalian tuh gak terlantar, kalian tuh gak terbuang, kalian tuh gak ketinggalan. Aku pun merasa begitu. Teman-teman aku tuh udah jadi orang-orang hebat, udah berkeluarga, udah mencapai banyak hal dalam hidup mereka. Tapi kok aku gak mencapai apa-apa. Makan buat besok aja aku gak tahu bisa apa enggak. Ternyata setelah ditolong Tuhan, omongan orang yang bilang Tuhan itu semudah membalikan tangan kalau ingin mengubah hidup seseorang, ternyata benar. Mungkin akan ada penonton-penonton baru yang belum pernah nonton video aku yang sebelumnya. Aku tuh seorang pengangguran selama 9 tahun. Beli beras pun aku nggak mampu dan mesti ngutang. Harapan aku nggak punya, skill aku nggak punya, apapun aku nggak punya. Setiap hari biar aku nggak merasa nggak gitu berguna, yang bisa aku lakukan tuh cuma bantu orang tua bersih-bersih di rumah dan masak aja di rumah. Sampai suatu hari aku ditolong Tuhan, aku jadi tukang bersih-bersih di Australia, dan akhirnya hidup yang aku pikir aku tuh udah ketinggalan dari semua orang, ternyata udah disiapin Tuhan lebih dulu, dan malah akhirnya mungkin bisa dibilang aku sudah ada di depan beberapa orang. Video ini gak bermaksud buat aku flexing, hanya saja aku cuma pengen bilang bahwa kalian tuh gak ketinggalan, kalian gak terbuang, dan kalian tuh gak sendirian. Aku adalah buktinya.
Aku benar-benar ngalamin itu semua selama 9 tahun, dan buat aku sendiri itu semua benar-benar sebuah keajaiban. Kok bisa ya aku sampai bertahan sampai 9 tahun benar-benar gak punya apa-apa, gak punya harapan hidup, gak punya cahaya lagi di mata aku tuh. Aku jalan udah kayak zombie. Jujur aja aku pun pernah coba ngebeset tangan aku sendiri pakai pisau, tapi ternyata sakit. Untung aja aku tuh pengecut, akhirnya aku masih hidup. Tapi kalau nggak karena hal itu, aku mungkin nggak bakal bisa sampai di titik ini. Aku nggak pengen bertele-tele terlalu panjang, dan bener-bener aku nggak bermaksud ngiklan. Tapi buat kalian yang merasa kalah dan masih pecundang di hari yang besar ini, atau hari-hari besar lain, hari-hari raya kalian dengan kepercayaan kalian masing-masing, mana kita pasti mesti kumpul keluarga atau ketemu orang-orang banyak. Coba deh kalian nonton video aku yang judulnya Bagaimana Tuhan Mengubahkan Hidup Ekonomi Aku. Bukannya mau ngiklan, tapi itu udah nyeritain gimana 9 tahun aku tuh benar-benar gak punya harapan, tapi ternyata aku tuh masih punya. Dan aku yakin kalian juga pasti masih punya. 9 tahun, bayangin aja kan. Jadi aku cuma mau bilang, kalian tuh gak salah tinggal di sini. Kalian gak salah jalan, kalian gak salah pilih kehidupan sebagai kalian yang sekarang. Kalian tuh gak salah ambil jalan yang udah kalian ambil. Kalian gak ketinggalan, kalian gak kalah, kalian gak rendah, kalian gak dibuang oleh kehidupan, kalian juga gak terlambat. Kenapa? Karena aku buktinya. Aku udah ngalamin itu 9 tahun, aku kalah, dan berhasil pun bukan karena hasil usaha aku sendiri. Aku berani jamin, hari esok pasti gak akan ada yang berubah, mungkin masih gak akan ada yang berubah, gak akan perasaan kalian jadi lebih baik, tapi suatu saat hidup kalian tuh pasti berubah. Apa jaminannya? Apa buktinya? Apa yang membuat gue yakin bisa bilang begitu? Karena gue buktinya. Gue alamin sendiri semuanya. Hancurnya gue alamin, naik turunnya gue alamin, pengen matinya gue alamin, hidup sebagai zombinya juga gue alamin, dan selamatnya gue juga alamin. Sedikit lagi, sehari lagi, terus bertahan teman-teman. Aku mohon jangan menyerah sekarang, dan aku yakin kalian pasti bisa. Aku nggak bisa berharap banyak karena aku tahu saat dalam kondisi tersebut tidak ada satupun kata-kata dan harapan yang bisa tembus ke hati kalian, ke hati kita yang udah mati rasanya. Akan tetapi aku cuma bisa bilang terima kasih. Terima kasih sudah terus berusaha untuk tidak membuat orang lain khawatir. Terima kasih sudah terus tersenyum, bahkan bukan untuk diri kalian sendiri tapi untuk orang lain. Terima kasih sudah terus berusaha sampai di titik ini, walau berkali-kali kalian gagal, dan untuk berdiri dan membuka pintu keluar dari kamar kalian saja rasanya kalian gak mampu. Terima kasih, dan mohon maaf kalau aku gak bisa memberi lebih dari sekedar sebuah konten dan video, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang aku pelajari di masa-masa gelap aku itu. Semoga setelah menonton video ini, langkah dan hati kalian menjadi lebih ringan, dan sedikit cahaya aku harap kembali dalam gelapnya hari Anda. Aku yakin kalian pasti akan bisa melalui ini, dan aku yakin Tuhan pasti menolong karena aku udah ngalamin sendiri dan aku buktinya. Saya Sasa Kurakai, terima kasih.